Laras ya? Iya Kak, betul. Ya, salam kenal Mbak. Mari silakan masuk. Iya Kak. Mari Mbak, silakan duduk. Ya, terima kasih Kak. Dengan Mbak Laras ya? Iya Kak, betul. Oke, perkenalkan saya Dea Mbak, salah satu konselor yang ada di lembaga ini. Nah, kemarin kebetulan kan saya sudah memberikan asesmen kepada Mbak Laras ya? Ya. Nah, dari hasil asesmen itu menunjukkan bahwa Mbak Laras ini masih kurang baik nih dalam mengatur atau mengolah jam belajar dan istirahat. Apakah itu benar-benar yang dirasakan oleh Mbak Laras akhir-akhir ini? Benar Kak, karena itu saya tuh lebih sering bertabrakan jadwalnya sehingga saya kewalahan sendiri gitu mengatur waktunya. Oke. Baik Mbak, karena hasil asesmen ini menunjukkan bahwa Mbak Laras ini masih kurang baik dalam manajemen. Nah, perlu ada penanganan nih Mbak terkait kendala yang akhir-akhir ini sedang Mbak Laras alami, supaya kedepannya tidak mengganggu proses akademik dari Mbak Laras. Nah, penanganannya itu berupa pemberian layanan konseling individu. Kira-kira apakah Mbak Laras bersedia nih kalau ikuti layanan konseling individu? Bersedia Kak. Baik, sebelum kita melaksanakan layanan konseling individu, Mbak Laras diperkenankan untuk mengisikan persetujuan untuk sesi konseling individu di sesi pertama sampai kedua nantinya. Oh gitu ya Kak, kira-kira seperti apa Kak lembar persetujuannya itu? Baik, ini lembar persetujuannya ini seperti ini Mbak. Nah, jadi ini yang merupakan lembar persetujuan untuk mengikuti layanan konseling individu. Nah, dengan adanya lembar persetujuan ini menyatakan bahwa Mbak Laras menyetujui dan bersedia untuk mengikuti layanan konseling individu. Nah, di sini nanti Mbak Laras diminta untuk mengisikan biodata Mbak Laras lalu memberikan tanda tangan. Iya. Gitu. Nah, ini boleh diisikan terlebih dahulu Mbak. Ada yang mau ya? Dari saya? Iya boleh Kak. Baik, sudah diisikan oleh Mbak Laras. Nah, jadi dengan adanya lembar persetujuan ini berarti Mbak Laras sudah menyetujui ya untuk melaksanakan sesi konseling pertama sampai kedua. Terima kasih. Mbak Laras ya? Iya betul sekali Kak. Yes. Salam kenal ya Mbak. Boleh tahu tadi Mbak Laras dari mana? Saya dari rumah sih Kak, emang tujuannya mau kesini. Oke. Mau ketemu sama saya ya? Iya. Nah, pasti ada yang ingin diceritakan atau didiskusikan ya? Iya betul sekali Kak. Oke. Nah, ini Mbak Laras ini kelas berapa kalau boleh tahu? Saya baru kelas 10 SMK sih Kak. Oh, berarti barusan masuk SMK ya? Iya. Oh, gimana nih perasaannya dari SMP masuk ke SMK nih? Oh ya lumayan happy sih Kak, dapat teman baru, dapat kenalan baru, lingkungan baru. Cuman kadang masih sering bingung gitu sama ngatur waktunya, kan kaget ya Kak ya, biasanya di SMP kan santai gitu. Oh iya, saya paham apa yang dirasakan oleh Mbak Laras ini ya. Oke, nah tadi kan Mbak Laras menyampaikan bahwa ada yang mau diceritakan kepada saya nih. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak ya, agar pertemuan pada sesi kali ini, sesi pertama ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya kita bisa bersama-sama menemukan solusi yang terbaik untuk apa yang sedang dialami oleh Mbak Laras akhir-akhir ini. Oke, saya pimpin ya Mbak ya. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Baik Mbak Laras, tadi kan Mbak Laras menyampaikan bahwa ada yang mau didiskusikan atau diceritakan nih sama saya. Nah, itu apa Mbak kira-kira? Gini Kak, jadi akhir-akhir itu saya masih sering kebingungan ngatur waktu saya antara bermain dan belajar gitu. Oh, jadi bingung ya, kebingungan gimana caranya mengatur waktu belajar, bermain
refreshing ini Iya. ya. Oke, baik, nanti kita bahas bersama-sama ya Mbak ya pada sesi konseling individu pada pertemuan pertama kali ini. Nah, sebelum itu saya mau bertanya nih, Mbak Laras sudah pernah mengikuti konseling individu belum? Belum sih kak, kayaknya belum pernah, makanya ini baru pertama kali gitu. Oh, oke. Berarti di SMP juga belum pernah ya? Belum. Baik. Saya akan menjelaskan secara singkat ya Mbak ya, konseling individu itu apa sih biar Mbak Laras ada pemahaman baru nih. Ya. Jadi Mbak, konseling individu ini adalah suatu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada seorang individu bertujuan untuk membantu mengentaskan permasalahan atau mencari solusi terbaik untuk permasalahan yang sedang dialami oleh individu tersebut. Gitu ya kak ya. Ya, jadi di sini saya kan sebagai konselor dan Mbak Laras sebagai klien saya. Nanti kita bersama-sama untuk mencari solusi terbaik nih untuk kendala atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Laras akhir-akhir ini. Seperti itu. Nah, dalam konseling individu juga ini tuh ada asas-asasnya Mbak. Kira-kira apa ya kak? Untuk asas-asasnya sendiri beberapa ada beberapa, yaitu yang pertama keterbukaan, terus kesukarelaan dan kerahasiaan. Jadi keterbukaan itu nanti Mbak Laras diharapkan bisa bercerita secara terbuka tanpa ada paksaan dari siapapun. Lalu kesukarelaan ini dengan Mbak Laras datang menemui saya secara sukarela, nah itu sudah termaksud. Dan kerahasiaan pasti tentunya Mbak Laras tidak perlu takut atau merasa cemas atau merasa nanti informasi yang disampaikan oleh Mbak Laras akan bocor kemana-mana, karena saya insya Allah akan menjaga kerahasiaan dari informasi yang disampaikan oleh Mbak Laras saat ini. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebihnya nanti untuk waktunya kita sepakati di 1 jam ya Mbak ya. Ya, 1 jam ke depan. Cukup menurut Mbak Laras? Cukup kak kayaknya. Oke, jadi 1 jam ke depan Mbak Laras diperbolehkan untuk bercerita nih apapun yang ingin Mbak Laras sampaikan. Apa yang akhir-akhir ini mengganggu Mbak Laras bisa disampaikan ya Mbak ya. Iya kak. Jadi apakah Mbak Laras sudah memahami? Sudah kak, penjelasannya sudah cukup saya pahami. Oke, baik, terima kasih Mbak Laras atas perhatiannya. Oke, Mbak Laras sudah siap untuk melaksanakan sesi konseling individu yang pertama ini? Sudah kak. Oke, dulunya sudah nyaman ya Mbak ya? Iya sudah. Oke, baik Mbak Laras, saya ingin bertanya nih, coba ceritakan akhir-akhir ini tuh apa yang sedang dirasakan oleh Mbak Laras? Jadi gini kak, saya tuh kayak masih sering bingung untuk mengatur waktu di saat pulang sekolah, hingga saya tuh kan pulang sekolah nih ya, saya tuh bingung antara mengatur waktu belajar dan bermain gitu. Contoh kebingungannya ini tuh seperti apa Mbak? Seperti kayak misalkan kalau habis pulang sekolah gitu kan capek ya kak ya, lagi tuh kayak kalau tugasnya banyak gitu tuh bingung mengatur waktunya antara untuk istirahat sama ngerjain tugas gitu. Berarti Mbak Laras itu merasa bingung nih, mana dulu yang harus dikerjakan gitu ya? Iya. Oke, kalau begitu boleh Mbak Laras ceritakan kembali kegiatan awal Mbak Laras nih selama sehari-hari tuh dari pagi sampai malam tuh seperti apa? Nah, jadi saya tuh dari pagi nih ya kak, pagi bangun tidur gitu saya tuh saat subuh, habis itu saya mandi, siap-siap berangkat sekolah. Lalu kan saya berangkat sekolah itu sekitar jam 5:30 pagi kan ya kak. Nah itu saya perjalanan karena jaraknya lumayan jauh, jadi saya tuh sampainya mungkin sekitar 6:30 lewat mungkin gitu. Nanti kan kalau di sekolah kan mengikuti kegiatan apa yang ada di sekolah gitu ya kak ya. Jadi kan ikut sekolahnya lah, itu kan setelah itu saya pulang. Saya keluar dari sekolah itu tuh jam 3:30 sore, dan itu kan perjalanan lagi ya kak ya, karena kan saya kan naik transportasi umum. Berarti selama ini Mbak Laras laju ya? Ya, pakai transportasi umum kak. Lah tadi kan jauh ya kak ya, transportasi umum kan rame, jadinya kan kayak gantian gitu sama orang. Jadi tuh sampai rumah tuh mungkin kadang tuh maghrib atau enggak ya mungkin cepet-cepetnya jam 5 lah kak gitu. Oke, berarti dari pagi sampai sore itu kegiatan Mbak Laras itu padatnya di sekolah ya? Ya. Tuh, terus setelah sampai rumah nih, biasanya tuh
apa yang langsung dilakukan oleh Mbak Laras? Kalau saya sih ya Kak, pribadi kalau setelah pulang sekolah itu kadang langsung mandi, mungkin habis mandi kan mepet waktu maghrib Kak, jadi kayak sholat maghrib dulu gitu, terus habis itu sholat maghrib itu mungkin saya istirahat sebentar, mungkin makan atau nyemil yang lain lah ya Kak gitu, dan nanti habis itu baru mulai belajar. Berarti kegiatan Mbak Laras setelah pulang sekolah ini tuh istirahat sebentar, kayak ngemil, mandi, makan, sholat gitu ya. Terus baru belajar. Nah, kira-kira jam belajarnya tuh biasanya tuh mulanya jam berapa Mbak? Kadang ya Kak, kadang tuh kayak habis sholat isya gitu, atau enggak nanti jam 8 gitu. Oke. Nah, berarti jam belajarnya Mbak Laras ini tuh mulai dari jam 8 lah ya. Iya. Itu biasanya berapa jam sehari kalau mau belajar gitu? Nggak teratur sih Kak, Oh, nggak itu teratur. iya, jadi kadang tuh mungkin bisa cepet atau lama-lamanya mungkin cuma 1,5 jam lah gitu. Oh, berarti sekitar jam setengah 9 sampai jam 9 gitu ya. Oke. Dari kalau boleh tahu nih Mbak, darinya Mbak Aras dari pagi sampai sore kegiatan di sekolah. Lalu setelah itu pulang itu maghrib ya biasanya. Nah, maghrib itu sholat, istirahat sebentar, terus baru belajar. Nah, itu apakah ada waktu untuk sekedar refreshing gitu Mbak mungkin? Kadang sih ada ya Kak, kalau misal tugasnya yang nggak terlalu banyak gitu, mungkin ada bisa untuk bermain game lah, contohnya kan sebentar ya Kak, cuma kalau tugasnya banyak tuh kadang nggak sempat gitu, makanya kayak bingung lah Kak untuk ngatur waktunya itu gimana gitu. Berarti padahal kamu sebenarnya membutuhkan itu ya? Iya kan, biar nggak stres juga ya Kak ya. Dari tugas-tugas kamu nih yang dari sekolah, kan kamu tadi menyampaikan bahwa kamu SMK ya? Nah itu pasti banyak prakteknya kan? Nah itu selama kamu menjadi siswa di SMK, apakah tugas-tugasnya bisa terselesaikan dengan baik atau masih ada yang keteteran mungkin, atau sampai belum terselesaikan sampai kamu dihukum itu ada nggak? Keteteran sih iya ya Kak, kadang lupa ngerjain kan ya kalau lagi capek, cuman kalau sampai dihukum nggak pernah sih Kak, alhamdulillahnya. Berarti masih bisa terkendali ya? Tugas-tugasnya masih bisa terselesaikan ya. Oke. Nah, dikala kepadatan kegiatan kamu nih dari pagi sampai sore udah pada di sekolah, terus sampai rumah paling istirahatnya sebentar aja, terus dilanjut belajar, mengerjakan tugas, laporan, itu apakah pernah timbul rasa kecemasan, overthinking gitu? Enggak sih Kak, kalau sampai overthinking gitu, mungkin kecemasan juga kayaknya nggak pernah sih alhamdulillahnya. Berarti masih bisa terkendali ya? Iya. Jadi Mbak Lasmi itu salah satu siswa yang walaupun kebingungan dalam mengatur jam belajar, mengerjakan tugas, terus pengen ada refreshing juga, tapi di sisi lain Mbak Laras bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik ya? Iya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa Mbak Laras tuh sebenarnya bingung gimana sih caranya untuk mengatur agar 3 prioritas ini tuh bisa seimbang. Oke, sebenarnya yang dilakukan oleh Mbak Laras itu seperti istirahat dan mengerjakan tugas itu tuh sudah bagus karena Mbak Laras menyadari bahwa Mbak Laras punya tanggung jawab nih dalam belajar ya. Tapi di sisi lain Mbak Laras juga membutuhkan kebutuhan yaitu refreshing agar tidak stres kan Kak, tidak kebingungan yang bikin jadwal yang lainnya lagi ya. Oke, saya memahami apa yang dirasakan oleh Mbak Laras. Baik Mbak Laras, saya ingin tanya nih, untuk sebelumnya nih, apakah Mbak Laras sudah pernah melakukan solusi gitu untuk kendala yang sedang dialami Mbak Laras dan kebingungan mengatur jam antara belajar, mengerjakan tugas, dan refreshing dalam bermain game atau apa itu? Jadi saya tuh udah pernah bikin solusi nih Kak, kayak saya tuh membuat jadwal pribadi gitu, cuman saya tuh nggak konsisten, jadi kadang tuh dari ini bisa, besoknya nggak bisa gitu. Berarti Mbak Laras ini tuh sudah pernah membuat jadwal ya, cuman belum bisa konsisten saja.
itu salah satu cara yang bagus sih Mbak ya, karena Mbak Laras sudah punya kesadaran diri untuk menyelesaikan tanggung jawab Mbak Laras, yaitu mengerjakan tugas gitu, walaupun lewat jadwal itu belum bisa. konsisten. Iya, oke. Jadi gini Mbak, gimana nih kalau misalkan kita bersama-sama menyusun strategi atau solusi untuk kendala yang sedang dialami oleh Mbak Laras ini. Kira-kira Mbak Laras bersedia? Bersedia sih Kak untuk membuat jadwal yang baru minggu ini ya. Jadi biar bisa kedepannya tuh bisa lebih tertata lagi jam mengerjakan tugas, belajar, dan refreshing agar ketiga prioritas ini tuh bisa seimbang Mbak gitu. Iya Kak, betul. Saya tuh pengen untuk membuat jadwal supaya lebih tertata lagi gitu kan Kak, supaya lebih konsisten untuk kedepannya gitu. Oke, nah kita bisa nanti bersama-sama menyusun solusi terbaik untuk kendala yang sedang dialami oleh Mbak Laras ini, antara kebingungan dalam membagi tiga prioritas ini biar bisa seimbang gitu ya Mbak ya. Ya, kira-kira gimana ya Kak caranya biar bisa mengatur itu semua? Ya, oke, pertanyaan yang bagus ya Mbak. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Mbak Laras ini, kita bisa bersama-sama menyusun solusi atau strategi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari Mbak Laras tadi, biar kedepannya ketiga prioritas ini antara belajar, mengerjakan tugas, dan refreshing itu bisa seimbang ya Mbak ya. Iya. Nah, di sini saya mempunyai pilihan alternatif solusi nih yang bisa diterapkan nih, kira-kira jika Mbak Laras berkenan diterapkan oleh Mbak Laras kedepannya untuk membantu Mbak Laras dalam mengatur waktu dalam belajar, refreshing, dan mengerjakan tugas itu supaya seimbang gitu. Apa itu Kak solusinya kira-kira? Pilihan yang pertama itu bisa melalui tadi Mbak Laras kan menyampaikan bahwa Mbak Laras pernah membuat jadwal belajar tapi Tidak konsisten. belum bisa ya. Yeah. Nah, kita bisa membuat jadwal ulang yang bisa lebih spesifik agar Mbak Laras juga bisa lebih tahu dan oh ini jamnya seperti ini gitu saat-saatnya. Lalu selain membuat jadwal belajar ulang, itu bisa ditambah dengan kontrak perilaku Mbak. Oh gitu, kira-kira tuh gimana ya Kak kontrak perilaku itu? Nah, pertanyaan yang bagus juga. Jadi kontrak perilaku ini akan diberikan untuk mendukung perubahan perilaku dari Mbak Laras. Jadi kan Mbak Laras pengen nih bisa konsisten dalam mengerjakan tugas lagi kan, dan sesuai dengan waktunya agar ketiga prioritas ini bisa seimbang. Nah, nanti melalui kontrak perilaku ini bisa mendukung, kita bisa tahu nih perkembangan perilaku Mbak Laras dalam belajar, bisa konsisten tidak dalam 1 minggu seperti itu Mbak. Gitu ya Kak ya. Iya. Nah, nanti di kontrak perilaku juga nanti ada persetujuan dari orang tua, saya dan Mbak Laras sebagai klien seperti itu. Nah, terus yang pilihan alternatif yang kedua, buat jurnal. Gitu, membuat jurnal itu contohnya seperti apa Kak? Nah, jurnal harian Mbak, Oh, itu gitu. kayak nanti ditulis setiap hari perasaan Mbak Laras seperti apa ketika sudah belajar, bisa belajar atau belum bisa belajar seperti apa gitu Mbak. Nah, kira-kira nih dari pilihan alternatif solusi ini, Mbak Laras, menurut Mbak Laras yang paling tepat dan cocok untuk situasi Mbak Laras saat ini itu apa? Kalau menurut saya sih ya Kak, mungkin lebih enak pakai yang kontrak perilaku di sama kegiatan harian itu kan Kak mungkin ya. Yang penjadwalan itu Iya, ya? penjadwalan. Oke, semoga pilihan ini juga bisa membantu Mbak Laras dalam mengelola waktu belajar Mbak Laras supaya seimbang. Nah, kira-kira bentuk kontrak perilaku itu kayak apa ya Kak gambarannya? Oke, Mbak Laras, pertanyaan yang bagus ya Mbak ya. Nah, jadi bentuk kontrak perilakunya itu seperti ini Mbak. Nah, di sini ada jadwal harian. Nah, di jadwal harian ini nanti Mbak Laras silakan untuk menuliskan jam-jam sesuai dengan kebutuhan Mbak Laras untuk belajar, mengerjakan tugas, dan refreshing tadi ya untuk merefreshingkan pikiran. Nah, untuk kontrak perilakunya tuh seperti ini Mbak. Nah, di kontrak perilaku ini Mbak Laras diminta untuk mengisikan data diri, lalu kendala yang sedang dihadapi
ada fee, terus ada tujuan kontraknya juga, terus ada isi kesepakatannya Mbak. Nah, isi kesepakatan tuh gimana ya Kak ya? oke, jadi isi kesepakatan ini Mbak Laras nanti akan diminta untuk mengisikan seperti ketika Mbak Laras bisa memenuhi jadwal belajar, terus Mbak Laras bisa konsisten dalam belajar, terus mengerjakan tugas, terus ada waktu refreshing untuk dari tugas-tugas itu di Mbak Laras, nanti Mbak Laras bisa mendapatkan hadiah nih. Kira-kira hadiahnya apa itu Kak? Nah, untuk hadiahnya ini bebas dari Mbak Laras yang menentukan. Adanya hadiah ini untuk mengapresiasi sedikit perubahan atau besar banyaknya perubahan yang sudah dilalui oleh Mbak Laras. Seperti itu ya Kak ya? Ya. Wah, berarti selain diajarkan untuk mengelola waktu, di sini kita juga diajarkan untuk menjadi disiplin ya Kak ya? Ya, betul sekali Mbak. Jadi selain itu Mbak Laras bisa mendapatkan pemahaman baru nih, bahwa dari mengelola waktu ternyata juga perlu seperti mendisiplinkan diri gitu ya. Seperti itu. Nah, perlu diketahui juga di sini nanti dalam kontrak perilakunya diketahui oleh orang tua, konselor yaitu saya sendiri, dan klien yaitu Laras. Jadi di sini orang tua ikut memantau nih di rumah seperti apa Mbak Laras, apakah sudah bisa konsisten dalam belajar atau mungkin belum gitu kan. Jadi nanti orang tua bisa mengetahui seperti itu. Ya. Jadi apakah Mbak Laras sudah mulai memahami? Saya sudah sih Kak untuk penjadwalan dan kontrak perilakunya. Bagus. Nah, di sini saya minta Mbak Laras untuk menuliskan jadwal nih yang sesuai dengan kegiatan harian Mbak Laras. Ini bisa dituliskan Mbak. Nah, ini sudah saya isi Kak untuk jadwal harian sama kontrak perilakunya. Oke, boleh saya lihat ya Mbak? Ya. Apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhan Mbak Laras setiap harinya? Menurut saya sih sudah ya Kak, sesuai dengan kebutuhan apa yang saya butuhkan di setiap harinya. Oke, baik, nanti kontrak perilaku ini dan penjadwalannya boleh dibawa pulang ya Mbak ya. Saya berharap semoga dengan adanya ini bisa membantu saya atau lebih konsisten ke depannya lagi. Ya, amin ya Mbak. Kita lihat dalam 1 minggu depan kira-kira apakah ada perkembangan dari proses belajar Mbak Laras ini. Ini ya Mbak. Ya, nah Kak, di sini kan ini toh Kak ada tanggal orang tua nih. Iya. Nah itu berarti nanti tuh misal nih mama saya gitu ikut memantau perkembangan saya ya Kak ya. Kalau di rumah tuh udah ada kemasan atau belum gitu ya Kak? Ya, betul sekali Mbak. Jadi di dalam kontrak perilaku ini, nah di sini kan tertera ada nama kakak, Mbak Laras, lalu ada konselornya itu saya, dan orang tua itu mungkin nanti mama atau papa dari Mbak Laras bisa membantu untuk memantau nih ya kegiatan di rumah, apakah Mbak Laras bisa benar-benar konsisten. Jadi selama mengelola waktu ini tuh orang tua ikut mengambil peran gitu. Gitu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup sih Kak, saya sudah mulai mengerti apa itu penjadwalan dan apa itu namanya kontrak pribadi. Kontrak perilaku ya? Oh iya, kontrak perilaku. Oke. Baik Kak, saya akan mulai mencoba menjalankan jadwal ini dan kontrak perilakunya buat kedepannya semoga lebih bisa optimal dan saya tidak keteteran lagi untuk mengatur jadwal antara bermain, belajar, dan bermain game gitu ya Kak ya. Ya, oke. Bagus sekali Mbak Laras, sudah ada kesadaran ya akan tanggung jawab dalam belajar, terus keperluan untuk refreshing ya kan.
Jadi gini Mbak, nanti bila mana dalam proses ini Mbak Laras terjadi mungkin belum bisa konsisten 1 hari atau 2 hari, tidak apa-apa Mbak, itu merupakan suatu proses dalam belajar. Nah, yang terpenting di sini bukan hasilnya Mbak, tapi apa? Prosesnya Nah, ya Kak. prosesnya Mbak Laras dalam mencoba untuk bisa lebih menata ulang jam-jam belajar, waktu-waktu belajar supaya tidak lagi terjadi kebingungan nih, dan kedepannya tidak mengganggu waktu belajar di Mbak Laras ini. Itu Mbak. Jadi Mbak Laras harus tetap semangat, jangan merasa nanti kalau misalkan gagal nih dalam 1 hari. Di sini Mbak Laras tidak perlu merasa langsung aduh aku gagal nih gitu, jangan merasa gitu ya Mbak ya, karena ini kan merupakan proses belajar, jadi pelan-pelan asalkan nanti kita bisa lihat progresnya ke depannya seperti itu Mbak. Iya Jadi Kak. Mbak sudah memahami? Sudah cukup paham untuk pembahasan dari Kak Dia. Oke, terima kasih Mbak Laras. Baik Mbak Laras, tidak terasa ya kita sudah hampir 1 jam Mbak Laras bercerita, lalu menyampaikan yang sedang dirasakan selama akhir-akhir ini. Nah, saya mau tanya nih, gimana perasaannya nih dalam sesi konseling ini? Tentunya saya mendapatkan sedikit kelegaan ya Kak Dia, karena bisa menyampaikan masalah saya, terus membuat saya menjadi lebih terarah lagi, dan saya pikirannya lebih terbuka untuk mengambil jalan ke depannya itu saya harus gimana. Oke, alhamdulillah kalau Mbak Laras merasakan seperti itu. Jadi Mbak Laras sedikit apa ya, kayak perasaannya ada kelegaan, lalu pikirannya sedikit terbuka dan tahu nih ke depan harus seperti apa ya. Iya betul Mbak. Oke. Bagaimana kalau minggu depan kita adakan pertemuan kembali untuk sesi konseling kita yang kedua di hari Jumat setelah jam makan siang, kira-kira Mbak Laras bersedia? Saya setuju sih Kak di hari itu buat datang ke sini lagi untuk menyampaikan ke Kak Dia gimana progres saya, dan nantinya kita bisa sama-sama tahu. Oke, berarti di hari tersebut di hari Jumat Mbak Laras bersedia ya Mbak ya? Iya. Terima kasih ya Kak Dia untuk konselnya hari ini dan membantu saya menemukan solusi tentang apa yang masalah yang sedang saya hadapi. Ya, sama-sama ya Mbak. Harapan saya semoga ke depan Mbak Laras bisa lebih konsisten dan optimal lagi dalam menyeimbangkan 3 prioritas ini ya Mbak ya. Mbak Laras, karena sesi konseling kita pada pertemuan satu ini sudah selesai, alangkah baiknya sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak, supaya apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk Mbak Laras dan kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Yaudah kalau gitu saya sekalian pamit ya Kak Dia. Ya, hati-hati jalan ya Mbak ya, Ya. semangat. Ini Mbak saya antar. Terima kasih ya Kak. Hati-hati di jalan ya Kak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Laras ya? Ya Kak. Ayo Mbak, silakan masuk. Silakan duduk. Ya Kak. Oke, gimana nih kabarnya Mbak Laras? Baik Kak. Oke, sebelum kita mengawali sesi konseling yang kedua ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak ya, agar sesi konseling yang kedua ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Mbak Laras, gimana nih perasaannya setelah 1 minggu berlalu nih dari sesi konseling pertama kita kemarin? Nah, sekarang gimana nih perasaannya? Tentunya lebih lega ya Kak Dia, karena saya jadi lebih bisa mengatur waktu saya melalui penjadwalan, dan kontrak aku itu sedikit membantu saya lebih disiplin belakangan ini. Alhamdulillah ya Mbak ya, ada Ya. perasaan sedikit lega ya. Oke,
Nah, kalau boleh tahu saya boleh lihat penjadwalannya kemarin Mbak? Boleh sih Kak, sebentar ya. Iya, biar saya bisa lihat progresnya juga. Nah, ini kan dari Selasa sama Rabu itu kan belum bisa, karena itu waktu itu tuh saya tuh di jalan macet, jadinya waktunya habis di jalan kan. Waktu saya sampai rumah, terus jamnya tuh udah harusnya buat kegiatan lain. Jadi kan saya mikirnya kayak ngapain nanti berdapat-tabrak lainnya juga, jadi tidak akan ngikutin. Nah, kalau dari Rabu itu berdepan sama saya esko. Kalau saya esko kan pulangnya kan dari sekolah sekitar setengah 5, jadi sampai rumah tuh maghrib gitu kan Kak. Jadi tuh kayak waktunya kayak udah kelewatan banyak gitu. Oke, dari penjadwalan ini bisa dilihat beberapa hari sudah ada yang bisa konsisten ya Mbak ya, Iya. cuman ada yang belum bisa. Nah, kalau boleh tahu untuk yang belum bisa konsisten tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Mbak Laras terkait ada kemacetan, terus ada eskul juga gitu ya. Iya. Selain kemacetan dan eskul, apakah ada kendala lain Mbak? Enggak sih Kak, cuman mungkin kadang tuh kalau mau ngerjain tugas kayak ngerjain yang lain tuh jadinya kayak males karena kan udah capek gitu ya. Jadi malah kayak keasikan main game, keasikan rebahan gitu. Baik, saya memahami apa yang dirasakan oleh Mbak Laras ya Mbak ya. Mbak Laras tidak apa-apa bila mana Mbak Laras belum bisa sepenuhnya konsisten nih dalam membagi waktunya, karena seperti yang kita alami bersama bahwa ini kan merupakan suatu proses ya Mbak ya. Namanya proses kan juga step by step, jadi Mbak Laras harus tetap semangat. Kalau misalkan hari ini gagal, besok kan bisa dicoba lagi gitu ya Mbak ya. Iya sih Kak, saya juga sedikit terbantu dengan adanya penjadwalan serta kontrak berlaku itu menjadikan diri saya lebih disiplin, karena kan juga dibantu orang tua ya Kak. Jadi membuat saya tuh lebih tertata lah waktunya belakangan ini. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Nah, saya mau tanya nih Mbak, kan Mbak Laras sudah memilih dari awal alternatif solusinya yang menurut Mbak Laras tepat itu penjadwalan dan dibantu oleh kontrak berlaku nih. Nah, apakah dari penjadwalan yang sudah diterapkan 1 minggu kemarin, nah kira-kira apakah menurut Mbak Laras itu bisa mencapai tujuan awal Mbak Laras nih? Menurut saya bisa sih ya Kak, karena kan emang dari awal tujuan saya itu untuk supaya bisa mengatur waktu saya, supaya jadwal tidak bertabrakan dan menjadikan diri saya lebih disiplin menghargai waktu. Ya, kalau misalkan bisa ya alhamdulillah ya Mbak ya, karena kan pada sesi awal kemarin juga Mbak Laras menyampaikan sebenarnya tuh Mbak Laras sudah pernah membuat jadwal tapi belum bisa konsisten. Nah, maka dari itu kita buat jadwal lebih spesifik dan dibantu oleh kontrak berlaku nih, biar Mbak Laras semakin bisa konsisten dan bisa terus menjalankan penjadwalan ini agar kedepannya tuh waktu-waktu belajar, istirahat, refreshing, bermain tuh tidak bertabrakan kan Mbak, karena apa ya, ini kan kedepannya biar tidak berpengaruh terhadap akademik Mbak Laras seperti itu. Iya Kak, sedikit cerita nih ya Kak, awalnya tuh waktu saya membuat ini jadwal itu tuh kan saya sudah menentukan waktunya. Nah, itu suatu hari pertama saya ngejalanin tuh, wah saya bisa, tapi suatu hari kedua ternyata saya belum bisa, terus hari ketiganya tuh belum bisa juga, namun sama juga hari keempat dan hari kelima itu ternyata saya bisa karena sudah mulai terbiasa dari hari pertama. Oke, berarti ada sedikit rasa kayak semangat gitu ya Mbak ya, untuk berproses ya. Ya, karena saya sudah yakin bahwa saya tuh pasti bisa untuk mengatur waktu saya dan mendisiplinkan diri saya sendiri. Ya, sip, kalau Mbak Laras sudah ada apa ya, pemikiran seperti itu tidak apa-apa, itu merupakan motivasi buat diri Mbak Laras sendiri. Saya mendukung apapun yang dilakukan oleh Mbak Laras selama itu positif untuk diri Mbak Laras. Jadi Mbak Laras tidak perlu merasa putus asa, sedih atau apapun. Nah, tinggal Mbak Laras lebih semangatkan lagi, memotivasi diri lagi biar kedepannya ya bisa konsisten gitu ya Mbak ya. Ya, nah kalau gitu kira-kira boleh nggak Kak jadwalnya saya minta lagi supaya saya bisa menerapkan ke depannya lagi dan lebih disiplin tentunya. Oke, boleh banget dong Mbak, karena ini kan juga membantu Mbak Laras untuk memanajemen ya, untuk belajar dan beristirahat.
Laras juga sudah tahu nih kedepannya mau seperti apa. Ya, saya sudah tahu kedepannya saya harus seperti apa dan untuk bisa mengatur waktu saya. Oke, Mbak Laras harus tetap semangat. Ini bukan akhir ya Mbak, tapi ini adalah awal Mbak Laras untuk berproses. Semoga kedepannya Mbak Laras bisa mengatur antara waktu belajar, istirahat, bermain gitu dan refleksi agar bisa stabil dan bisa berdampak positif untuk akademik Mbak Laras gitu. Nah, kalau begitu karena tidak ada yang ingin disampaikan lagi, maka sesi konseling pada pertemuan kedua ini tidak terasa sudah hampir selesai. Maka dari itu sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak, supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk Laras. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, kalau gitu saya sekarang izin pamit ya Kak Tia. Iya, boleh Mbak. Hati-hati ya Mbak. Pokoknya Mbak Laras harus tetap semangat. Apapun itu, kalau misalkan ada yang disampaikan kepada saya atau diceritakan, boleh sekali menghubungi saya Mbak ya. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Tia karena telah membantu saya di 2 konseling ini menemukan sedikit solusi untuk masalah yang saya hadapi, dan saya belajar untuk diri saya sendiri. Semoga untuk kedepannya saya bisa lebih disiplin, mengatur waktu, dan tidak menyepelekan apa yang harus dikerjakan. Ya, sip. Mbak Laras harus tetap semangat. Semoga harapan Mbak Laras kedepannya bisa tercapai dan terlaksana dengan baik ya Mbak ya. Hati-hati ya Mbak di sana. Ya, saya antar. Hati-hati di jalan ya Mbak. Iya Kak, terima kasih.